Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan masuk ke modul 3. Kita akan membahas tentang penyelesaian persamaan nonlinear dengan menggunakan metode regula falsi. Metode regula falsi ini merupakan pengembangan dari metode sebelumnya, yaitu metode biseksi, di mana pada metode biseksi kita mencari akar persamaannya dengan cara membagi range menjadi dua bagian, dan di antara dua bagian tersebut kita pilih yang mana yang mengandung akar dan yang mana yang tidak mengandung akar yang akan dibuang. Nah, namun pada metode regula falsi ini kita akan mencari akar persamaannya dengan cara memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Metode regula falsi ini sama halnya seperti metode biseksi, dia bekerja secara iterasi dengan melakukan update range-nya. Dan titik pendekatan pada metode regula falsi ini kita menggunakan rumus X sama dengan FB dikali A dikurang FA dikali B dibagi FB dikurang FA. Dengan kata lain, titik pendekatan X adalah nilai rata-rata range berdasarkan Fx. Nah, pada grafik ini kita bisa lihat sendiri di sini. Di sini titik nilai batas bawahnya atau titik A di sini adalah min 1,5 dan batas atas atau B-nya di sini adalah 1. Nah, selisih tinggi dari dua titik batas range ini adalah berada di titik potong 0. Nah, di sini titik C-nya yaitu di 0, di titik 0 ini. Setelah kita mengetahui titik potongnya, maka kita bisa dapat tahu di mana letak akar persamaannya. Di sini pada grafik ini letak akar persamaannya itu berada di antara titik C dan titik B, yaitu X1 dan X2. Berarti di sini adalah letak akar persamaannya. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Di sini yang pertama kita mendefinisikan fungsi fx-nya. Di sini sudah kita definisikan, yaitu nilai fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah dengan 3. Langkah kedua kita menentukan batas bawah dan batas atasnya. Batas bawahnya adalah min 3, batas atasnya 4, dan kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita menentukan toleransi error dan iterasi maksimumnya. Toleransi errornya adalah 0,01, iterasi maksimumnya adalah 10. Selanjutnya kita menghitung nilai FA dan nilai FB. Kita masuk ke iterasi pertama. Nilai A-nya di sini adalah min 3, B-nya adalah 4. Nilai FA kita masukkan ke fungsi yang tadi, yaitu min 3 pangkat 2 dikurang 4 dikali min 3 ditambah dengan 3. Maka hasilnya 24. Dengan rumus yang sama kita juga lakukan ke FB. Maka hasil FB-nya dapat kita ketahui yaitu hasilnya 3. Nah, langkah selanjutnya untuk iterasi I sama dengan 1 sampai dengan N, atau N-nya sama dengan 10, atau error lebih besar dari E, maka kita akan mencari nilai XR-nya. Dengan rumus FB dikali dengan A dikurang FA dikali dengan B dibagi FB dikurang FA. Maka hasilnya adalah 5. Setelah itu kita menghitung Fx sama dengan Fx sama dengan 5 pangkat 2 dikurang 4 dikali 5 ditambah dengan 3, maka hasilnya adalah 8. Setelah itu kita hitung error sama dengan Fx-nya, yaitu 8. Selanjutnya kita melakukan pengecekan. Jika Fx sama dengan dikali Fa lebih kecil dari 0, maka B sama dengan XR dan Fb sama dengan Fxr. Jika tidak, A sama dengan XR dan Fa sama dengan Fxr. Nah, di sini Fx-nya 8, Fa-nya 24, plus dikali plus berarti plus lebih besar dari 0, berarti dia false ya. Nah, berarti karena dia false berarti A-nya sama dengan XR dan Fa-nya sama dengan Fxr. Ini sama seperti metode biseksi kemarin. Nilai A-nya berarti XR, Fa-nya berarti Fxr. B-nya tetap. Yang ini kita turunkan. Nah, nilai X di sini
pada iterasi kedua berarti 3,4 dan fx-nya 0,96. Ini kita lakukan pengecekan lagi. Plus dikali plus berarti dia masih false. Angka 3 masih sama seperti tadi. X ini sama dengan fx r. Ini kita turunin. Nah, masih false. Masih false. Iterasi ini akan berhenti apabila nilai fx ini lebih kecil dari 0,01. Karena ini nilainya masih lebih besar, maka iterasi akan terus berlanjut sampai nilainya itu di bawah 0,01. X Nah, ini masih false juga dan nilainya ini masih lebih besar. Kita lanjut ke iterasi ke-6. Nah, masih false. Ini 0,008, jika kita bulatkan jadi 0,01 ya, jadi belum lebih kecil dari 0,01, maka kita lanjut ke iterasi ke-7 sama dengan x r, fa sama dengan fxr. Ini kita turunkan, ini juga kita turunkan. Nah, berarti nilai fx-nya kita sudah dapat, yaitu pada iterasi ke-7. Di sini sudah berhenti prosesnya ya. Jadi prosesnya ini sudah berhenti pada iterasi ke-7. Nah, setelah itu kita, karena sudah nilai fx-nya itu dah lebih kecil dari 0,1, maka kita sudah mendapatkan akar persamaannya, yaitu x-nya ini berarti nilainya adalah 3,00 sekian-sekian, dan nilai fx-nya adalah 0,00. Nah, ini sudah selesai proses iterasinya. Kalau kalian mau lanjut sampai ke iterasi maksimum juga bisa. Ini kita cuman pada praktikum kali ini kita cuman cari sampai berhenti di iterasi ke-7 aja. Dan untuk langkah flowchartnya sama seperti biasanya, kita melakukan start, terus kita definisikan fungsi, kita input, kita lakukan pengecekan kondisi. Di sini terjadi looping, kalian bisa lihat sendiri dan pahami sendiri ya, karena sama seperti flowchart biasanya. Nah, untuk video kali ini cukup sekian sampai di sini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanya di minggu depan atau di grup aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum.